patokannya adalah jakun. Jadi jangan sampai nanti cek Ustadz cina 5 jari, pasti 5 jari itu ternyata di atas jakun. Tuh ada peti jarinya lalu ikan itu. Kita jadi jatuh nyalahkan pemateri. Jadi maksudnya 5 jari itu adalah untuk mengukur posisi sayatan. Posisi sayatan untuk sapi 5 jari dari rahang. Ketemu ini jakunnya berarti daerah situ. Karena patokan syariatnya di bawah jakun ring ke-1 sampai ke-3. Jadi ini untuk mengukur di situ. Kemudian tangan kita boleh narik kulit supaya lebih regang, atau misalkan untuk menahan kepala. Biasanya untuk domba ditahan sendiri. Untuk sapi bisa harus ada pemegang atau skipper namanya. Setelah itu baru posisikan Pak. Sebelum pisau diposisikan, ini pastikan si kulit leher ini regang. Panggil 1 orang untuk narik. Untuk sapi ya, untuk domba cukup diregangkan saja. Setelah itu kalau misalkan ini sudah regang, kita pegang dulu nih, regang. Kalau kurang tarik lagi supaya ditahan, tarik lagi. Kalau sudah regang, baru keluarkan pisau. Kalau teknik sembelih dorong, tarik, ini posisi itu bukan begini. Rata-rata orang yang motong itu begini Pak, gitu ya. Sehingga ketika ditarik yang bawah tidak selesai, maka posisinya di bawah. Sama aja Pak, sama aja, karena yang ngejar itu bukan semua leher dipotong, tapi mengejarnya urat. Terus satu lagi, jangan motong gelambir dulu. Gelambir itu ditarik ke sini Pak. Jadi kan ayah narik gelambir ke payun. Ya ada kan? Nah, kemudian dia motongnya gelambir dulu. Atau misalkan ditusuk seperti kemarin yang di share di video. Ada yang ditusuk begini, maka itu menyakiti terlebih dahulu. Maka gelambir itu ditarik ke sini, terus dilipat sampai kencang, sampai ini regang. Kita rasakan sudah regang, misalkan kita keluarkan pisau dan posisikan sebawah mungkin. Tangan itu ke kulit. Ini di sini. Tangan yang ulu. Nah, itu. Ya, Rapat. rapat. Jangan gini. Karena leher gitu. Iya. Gitu ya. Terus kaki kita di mana? Sunahnya adalah kaki kanan itu menginjak belikan. Jadi si dampal kaki punduk. Karena punduk di belikat sini. Kenapa baginda Nabi meletakkan kaki kanannya di belikat? Ternyata di belikat ini ada jaringan otot yang besar yang kalau ditekan si hewan itu ototnya nyambung ke otak dan itu bisa memberikan relaksasi, ketenangan. Bapak kalau misalnya ada anak yang nangis, dari tepuk-tepuk mana? Pundak? Lain bawa anak sih, gak bawa anak sapi. Jadi kan kalau ada orang yang nangis kan kita menenangkannya di sini, tepuk-tepuk, bukan pipi cicing. Sama-sama. Ini yang tepuk-tepuk. Kenapa? Karena sama Pak. Di sini ada jaringan otot yang nyambung ke otak. Kalau ditepuk-tepuk, kalau ditekan, dipencetan, itu memberikan efek tenang, efek relaksasi. Sama hewan juga diletakkan, lain dijejek, tapi diletakkan, kamu dijejek mau dipitu, ininya diletakkan, atau misalkan pakai lutut, ditekan. Setelah itu apa? Baru memposisikan pisau. Pas kemari doma gitu. Dari bawah, kemudian tangan kita Pak ketika narik itu pakai badan. Sudah di situ. Kalau sudah begini Pak, jangan buru-buru mengangkat pisau. Ada kaidah ata'ani minallah ajaltu minasy syaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Maka ketika di sini ada unit kompetensi seorang juru sembelih apa? Memastikan kelayakan sembelihan. Lihat, ada yang belum terputus tidak? Kalau ada yang belum terputus, maka kembalikan pisau itu ke bawah lagi. Kalau sudah. Yang salahnya adalah rata-rata yang motong itu nafsu.
ngus tuntas terus Penasaran. jadi satu kali saya kemudian pastikan layak atau tidak penyembelihannya, terputus atau tidak, kalau belum kembalikan pisaunya. Kalau misalkan keburu terangkat, nah ini yang sering jadi persoalan, apakah nanti jadi penyembelihan 2 kali? Tidak. Kalau misalkan Bapak mengangkat pisau terlebih dahulu, ada yang belum terputus, maka koreksi. Koreksinya bagaimana? Tidak dikembalikan pisaunya, tapi dibalikan dulu. Kemudian mana yang belum terputus? Putus. Kenapa dibedakan dan kenapa harus ada koreksi? Kalau dibiarkan tidak sempurna berdasarkan fatwa MUI tentang penyembelihan hewan kurban tahun 2019, bahwa yang terputus itu 4, hulqum, mari, dan wadas. Kalau dalam kaidah fikih Imam Syafi'i itu cukup 2. Kalau 2 hulqum dan mari. Tapi karena kita ikuti fatwa maka 4. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ada yang belum tuntas terputus dari 4 bagian itu, maka hewannya tersiksa. Tetapi kalau dalam kaidah fikih itu, kalau satu amalan sama tetapi derajatnya berbeda, maka harus dibedakan. Misalkan Bapak sholat Jumat nih jadi imam, kemudian mau sholat sunat, maka sunnahnya bergeser tempat. Supaya apa? Supaya membedakan mana sholat wajib dan mana sholat sunat. Sama Pak, ini nyembelihnya sudah dituntaskan, sudah selesai, tapi ada yang tertinggal, tong sujud sahwi. Ada yang tinggalin sujud sahwi gitu. Maka pisaunya kemudian dibalikkan, ambil yang belum terpotongnya, sudah selesai. Oh, dicokel gitu. Itu namanya koreksi. Atau kasus kedua, sudah dipotong tapi di sini darahnya mampet. Namanya pulse aneurysm. Pulse aneurysm itu adalah pembekuan darah di ujung sayatan, sehingga apa? Darahnya tidak keluar karena menggumpal. Maka lakukan sayatan koreksi. Tarik yang belum membekunya, kemudian sayat lagi. Itu namanya bukan penyembelihan, namanya koreksi. Nah, kami dari praktisi dan akademisi termasuk para ulama di MUI untuk mensosialisasikan ini tuh selalu berbenturan dengan anggapan pemotongan 2 kali. Gitu. Makanya harus disampaikan. Kenapa harus dikoreksi kalau ada yang belum tuntas? Karena nantinya akan menyakiti hewannya. Sementara dari kaidah yang diperintahkan itu adalah idza dabahtum fasinu dibah. Fal yuhida ahadakum syafratahu wal yurida bihatahu. Senangkan hewannya, jangan sampai menyiksa. Mati Pak nanti. Itunya halal. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan 2 urat terputus sudah halal. Imam Maliki salah satu. Gitu. Dari urat keempat itu kalau satu aliran darah sudah halal. Tetapi itu kan para ulama menyebut seperti itu ketika ada kasus ditanya kemudian berfatwa. Tapi hakikatnya adakah itu adalah semua bagian itu terputus supaya apa? Pengeluaran darahnya sempurna dan proses kematian pun lebih cepat. Kemudian yang kedua ada teknik dorong. Teknik dorong itu sama Pak, pisaunya dari atas kemudian tidak disimpan di sini. Ini terlalu pendek ya kalau dorong. Tapi ini contoh saja. Memakan halus melebar. Jadi tidak di sini, tapi di sini, di ujung dulu. Dan pastikan Pak, penguncian kepala, peregangan leher kalau bisa untuk dorong itu kepalanya tengadah. Dikunci di tengah, dikunci di tanduk. Cuman di beberapa tempat ada orang yang tidak melarang, ada yang melarang. Di Sunda kumaha? Ngalarang tanah. Menang ke di menang. Intinya memang Pak di beberapa tempat itu ada pemahaman tidak boleh sapi itu tangga kudu kiblat. Padahal secara sunnahnya yang kiblat itu adalah bukan daerah sembelihannya. Siapa penyembelihnya yang menghadap kiblat. Jadi kalau kakinya di utara boleh. Yang harus menghadap kiblat itu adalah daerah sembelihannya.
dan itu pun sunnah. Maka kalau misalkan tidak menghadap kiblat, maka upayakan setelah motong yang memotong menghadap kiblat. Ini wajah tuh, wajhi aliladi, kan begitu ya. Ya. Nah, balik lagi. Usahakan kalau dorong itu si kepala hewan dikunci di kepala, di tanduk, sudah regang, satu orang tetap tarik gelambir. Kemudian posisikan pisaunya di sini. Posisinya bukan begini, bukan begini, tetapi diangkat 30 derajatan. Kemudian di leher, seginilah. Kemudian ini memutus hulkum yang bawah, pangkalnya memutus hulkum yang atas. Cukup satu kali, sudah ditahan dulu, pastikan layak proses kesembelihannya. Kalau ada yang belum terputus, geresel gendi potong paku, gitu ya. Kalau misalkan keburu terangkat, kembalikan lagi pisaunya untuk koreksi. Tapi kalau misalkan ini regangnya sudah, pengunciannya sudah, biasanya satu kali sayat itu selesai. Diam dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Mana? Posisi sapi dan mobil Ya. tapi mana Tangga. yang ini dia Yang kere. yang ini kan dia narik di sana Ya. tapi dia mah Kami tangga. ya bili-bili kena tarak dia kena dihanap kayak gitu dihanap dia juga sudah 50. Ya, kalau misalkan ditengadahkan bagaimana? Pak, memang sebaiknya kalau teknik tarik itu pakai golok yang lebih pendek. Karena memang semakin dalam semakin bagus. Kalau ditengadahkan, maka ambil lebih dalam lebih bagus. Tapi kalau biasanya untuk teknik tarik itu biasanya lebih nyangigir. Kalau misalkan memang ditengadahkan, sudah kejar ininya. Kelihatan misalkan jedut-jedut, nah, itu yang dikejar nadinya. Dan yang dipotong itu bukan tidak harus pakai semua bagian pisau, Pak. Jadi bagian ini yang misalkan yang narik nih, ini tengadah taruhlah. Oh, uratnya di sini, sudah di sini aja. Kan? Diam di situ. Jangan kemudian diberebet ke atas. Kudu ke bagian semua golok, tidak. Gitu ya. Yang penting kejarannya 4 urat. Kalau sudah di sini kelihatan muncrat, Pak, itu 80% lah penyembelihannya sempurna. Kenapa? Karena biasanya wadaz itu posisinya di belakang hulkum dan mari. Tetapi ada kasus misalkan sapi yang di atas 1 ton rata-rata marinya di belakang. Jadi makanya jangan terburu-buru, Pak, kalau yang sapi besar, karena marinya suka di belakang. Jadi si hulkumnya besar, marinya di belakang sampai harus dikejar terus. Ini pengalaman Babe ketika motong yang 1,2 ton, ternyata pas sudah dirasa sudah keluar darahnya, tapi hulkumnya belum terpotong, Pak. Makanya lanjutkan. Gitu. Baik, sekarang kita coba semua peserta di sini.